Kalau ditanya kenapa join Prudential, sebenarnya waktu itu karena momennya pas aja sih. Jadi aku inget banget waktu itu aku baru pulang dari jalan sama teman-teman. Dan ketika kita touring itu, kita sempat berkunjung ke workshop beberapa pebisnis. Dan ketika aku mengunjungi workshop-workshop itu, yang ada di otakku saat itu adalah, wih, seru ya kalau punya bisnis. Pertama, kita bisa buka lapangan kerja buat orang lain, alias kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Terus yang kedua, kita bisa punya passive income gitu. Karena waktu itu sih posisiku memang ibu rumah tangga full timer gitu ya. Tapi memang sebelumnya kan aku sempat kerja sebagai karyawan gitu. Dan sebelumnya lagi aku sempatlah bisnis kecil-kecilan, sempat mencoba bisnis online, bisnis MLM gitu kan ya. Terus yang dagang-dagang gitu. Cuman ya bisa dibilang bisnis kecil. Tapi saat itu memang aku pengen bisa punya passive income. Pengen gak kerja seumur hidup gitu. Karena mungkin bercermin biaya hidup sehari-hari, bahkan kita juga mungkin bisa membantu anak cucu. Amin. Nah, itu sebenarnya salah satu keinginanku dalam hal keuangan pribadi, pengen punya passive income. That's why aku punya hasrat untuk pengen deh berbisnis gitu. Kalau di kuadrannya Robert Kiyosaki itu pengen bisa pindah, jadi nggak selamanya menjadi pekerja atau employee, tapi bisa menjadi business owner dan ujung-ujungnya menjadi inventor gitu ya. Investor maksudnya. Oke, jadi waktu pulang dari acara jalan-jalan, acara touring bareng teman-teman itu, terus kebesokannya cuma selang 1 hari, adekku nelpon gitu. Dan adekku memang dia waktu itu adalah agent Prudential. Dia telepon, dia ajak ngopi bareng gitu kan, kita ngobrol santai yuk kak gitu. Walaupun pada saat itu sebenarnya aku udah tahu nih arah pembicaranya ke mana gitu kan. Karena dia bilang dia mau ngajak, oh no, dia nggak bilang dia mau ajak temen. Pokoknya dia cuma bilang yuk kita ngobrol-ngobrol yuk kak ngopi gitu. Which is itu sesuatu yang tidak sering dia lakukan gitu kan. Nah, cuman ya udah secara ini adik sendiri jadi oke lah, ya udah main ke rumah gitu kan. Nah, terus kebesokannya bener dia main ke rumah, dia nggak sendirian, dia ajak ada temennya ya, sepasang suami istri gitu kan. Terus oke lah udah bisa ditebak gitu kan, ngobrol-ngobrol. Nah, ternyata sepasang suami istri ini adalah leadernya adikku di Prudential gitu. Ngobrol-ngobrol ngalor ngidul gitu kan. Terus ya udah cerita. Nah, terus akhirnya si temennya adekku ini cerita kenapa mereka menjalankan bisnis Prudential. Gitu. Singkat cerita, ternyata pasangan suami istri ini punya pengalaman pribadi yang kurang enak. Jadi iparnya yang cowok gitu ya. Sorry, kakaknya yang laki-laki itu suaminya kena kena serangan pada saat itu ya, kena jantung dan akhirnya harus mengalami koma dan waktu itu kejadiannya udah cukup lama ya, kejadiannya itu sekitar mungkin 6-7 tahun yang lalu, dan sampai detik ini suami kakaknya ini masih dalam kondisi koma. Sementara beliau ini adalah seorang konsultan pajak. Seorang konsultan pajak yang juga income bulanannya itu nggak main-main gitu. Kalau cuma 100 juta lah nembus lah, jauh di atas itu gitu. Dan sebagai breadwinner keluarga gitu ya, sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang pemilik bisnis konsultan,
ketika harus mengalami tidak bisa kerja selama beberapa lama, cuman bisa di tempat tidur doang selama tahunan, itu udah pasti merupakan pukulan ya bagi bukan cuma bagi diri beliau sendiri, tapi bagi istri dan juga bagi anak-anaknya dan bagi seluruh keluarganya lah gitu. Dan jadi pada saat itu ketika beliau lagi di kamar, kemudian istrinya pada saat itu sedang berada di tempat lain, terus beliau ini kena serangan, akhirnya langsung jatuh. Dan karena pintu dalam kondisi terkunci, orang rumah gedor-gedor pintunya gitu kan, dan akhirnya didobraklah tuh pintu. Dan beliau sudah terkapar di lantai dan langsung dibawa ke ICU. Waktu itu di rumah sakit di daerah Jakarta Barat. Kemudian langsung ditempatkan di ICU, memakan waktu sekitar 2 minggu. Dan karena satu dan lain hal, beliau kemudian dibawa ke rumah, dipulangkan ke rumah, dan treatment selanjutnya di rumah. Dan di rumahnya itu sampai ada satu kamar yang disulap, sudah menjadi persis kayak kamar di rumah sakit gitu. Dan untuk menyulap kamar gitu ya, supaya menjadi persis kayak kamar di rumah sakit, itu pada saat itu sekitar 7 tahun lalu tuh biayanya sekitar 70 juta. Oke. Dan teman-teman ngelihat gak di sini? Seorang breadwinner sudah 5 tahun lebih, bahkan udah 6 tahun gitu ya, dalam kondisi koma, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Satu hal yang perlu disyukuri adalah keluarga ini cukup berada, dan walaupun memang sang istri bukan pemain utama dalam bisnis konsultan mereka ini, tapi sang istri masih bisa sedikit menggantikan posisi suami, tapi tetap aja posisi suami dalam hal ini tidak tergantikan. Jadi ya teman-teman bisa bayangkan sendiri seperti apa merosotnya keuangan dari keluarga ini gitu. Gimana perasaan si istri ketika harus mengalami kondisi seperti ini gitu ya. Dan seperti apa juga perasaan anak-anak ketika harus melihat bapaknya yang dalam kondisi terpuruk seperti ini. Dan satu hal yang menjadi pukulan tersendiri buat pasangan suami istri yang adalah leader adikku di Prudential ini adalah jadi yang bersangkutan ini punya polis pada saat itu. Dan ketika kena serangan jantung ini, tentu polisnya itu klaimnya cair gitu ya. Uang pertanggungannya cair. Tapi teman-teman, yang bikin agak ngenes adalah sebuah keluarga yang breadwinner-nya itu memiliki penghasilan lebih dari 200 juta per bulan, itu punya polis dengan manfaat atau uang pertanggungan hanya sekitar 400 juta. Teman-teman kebayang? Si suami cuma punya polis dengan manfaat 400 juta. Sementara income-nya aja per bulan itu 200 juta. Artinya, polis itu ketika terjadi resiko dan klaimnya cair, itu uang pertanggungannya hanya bisa menggantikan income sang suami selama 2 bulan doang. Di sini ada, menurut teman-teman ada sesuatu yang miss gak sih? Udah pasti ya. Kita bisa lihat sendiri gimana manfaat yang ada di polis tersebut itu sangat tidak sesuai dengan kebutuhan dari keluarga ini. Nah, dari situ leadernya adikku ini melihat ternyata penting ya untuk kita memiliki polis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan. Bukan cuman yang preminya seminimal mungkin gitu ya.
bukan cuman punya polis asal punya gitu kan, bukan juga kita punya polis yang penting beli polis udah terus udah gitu buku polisnya disimpan di lemari udah abis itu nggak pernah diutak-utik. No, that's not how it works. Dan sejak itu akhirnya pasangan suami istri yang adalah leader adikku ini mereka bertekad untuk menjalankan bisnis Prudential, untuk menjadi financial planner atau agent asuransi yang bisa membantu semakin banyak keluarga di Indonesia untuk memiliki polis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka bertekad untuk menjadi agen asuransi yang siap untuk melayani keluarga-keluarga di Indonesia agar tidak harus mengalami keterpurukan seperti yang dialami oleh kakaknya mereka ini. Dan ketika aku mendengar cerita dari leader adikku ini, disitulah aku kayak tersentuh gitu. Luar biasa ya. Jadi pada saat aku sedang mencari sebuah bisnis, terus tiba-tiba ada informasi seperti ini, bahwa kita bukan hanya bisa memiliki bisnis, tapi kita juga bisa memberi value buat banyak orang. It hit me, seriously. Maksudnya aku kayak ngerasa, wow. Kalau yang kemarin aku sempat mengunjungi workshop dan di situ aku senang sekali melihat para pebisnis yang bisa menjadi berkat buat banyak orang karena bisa mempekerjakan banyak orang. Bisnis Prudential ini ternyata tidak jauh berbeda gitu. Bahkan ada satu value yang spesial gitu ya. Bukan hanya kita berbisnis, bukan hanya kita istilahnya membangun pipa yang secara otomatis akan mengalirkan air buat kita gitu kan, tetapi juga kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Oke, jadi nggak tanpa berpikir panjang, kayaknya pada hari itu juga gitu ya, aku langsung oke, this is it. Terus diajak ikut training hari Sabtu, kalau nggak salah kayak cuma selang 3 hari gitu, aku langsung datang ke kantor untuk training waktu itu gitu. Dan tanpa babi bu akhirnya aku langsung mendaftarkan untuk ujian lisensi sebagai agen asuransi jiwa dan dimulailah perjalananku di Prudential pada saat itu. Oke, gitu teman-teman untuk cerita bagaimana pertama kali aku aku menjalankan bisnis Prudential. Untuk nextnya aku akan cerita bagaimana sih pertama kali atau bagaimana aku menjalankan bisnis yang kata orang-orang ini penuh dengan penolakan dan sulit sekali untuk dijalankan karena begitu banyak orang yang jadi agen asuransi kemudian gagal. Okay, so thank you for listening and kita catch up for next time ya. Bye.